saya pernah loh kerja di Arab. Hayya 'alas falah. Bukannya suruh sholat malah yalah sagal sayarah. Hidupin mobil. Iya, harusnya kan kita kerja di mayoritas umat Islam, kiblat kita ada di sana gitu kan. Tapi memang kalau di flashback lagi, kenapa sebabnya Quran diturunkannya di sana? Oh, berarti saya paham sekarang gitu loh. Kita kasih solusi. Kang Alman, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saatnya Anda klarifikasi. Oke, siap. Saya pikir Anda loh diduga jualan visa haji ilegal. Selebgram Republik Indonesia ditangkap pihak keamanan Arab Saudi. Banyak komen-komennya ngiranya Anda kan. Iya, saatnya Anda klarifikasi. Bahkan keluarga saya sendiri aja, kamu gimana kabarnya sekarang? Udah kaget. Saya dikabarin bahwa kamu ditangkap polisi. Untungnya saya pulang, luar biasa. Wah. Ya, clear ya. Clear ya. Clear. Ya, nih udah ada di ruangan nih. Iya. Ya, tapi saya nggak tahu kalau di depan ada yang berseragam coklat atau enggak. Jangan sampai. Aduh. Menarik ya Kang Alman. Waduh, makasih jazakallah khair. Iya, Ya, udah Masya mampir Allah. ke sini. Banyak yang mau saya tanyakan karena saya juga punya travel umroh. Masya Ya, Allah. tenang. Nggak saingan dengan travel umroh Anda kok. Tenang. Tapi sebenarnya bukan promosi travel umrohnya yang mau saya tanyakan adalah ini ramai sekali Al-Ula ya. Iya, Al-Ula. Madain Saleh, Hegra, Eleven Rock, Jabal Alfil, Iya. Old Town, Maroya. Ini sebenarnya nih yang dilaknat nih langsung dari apa ya bisa dibilang cerita langsung dari Kang Alman yang memang tinggal di sana tuh yang mananya nanti jangan jawab. Iya, siap. Itu obrolan kita nih. Di depan juga saya mau bahas tipis-tipisnya nih mengenai bagaimana cara tinggal dan kerja di Saudi. Kan pasti banyak juga yang minta kan. Iya. Banyak banget yang nge-DM ke Instagram, Kang, tolong dong bagaimana sih cara kerja seperti Kang Alman di Arab Saudi, kelihatannya enak gitu kan. Padahal aduh, gue denger tadi di belakang kamera sih ngilu ya. iya. Agak kaget padahal yang bener. Nah, kita bahas. Jadi kepikiran awalnya gimana Kang? Bapak saya ngefans banget loh sama Kang Alman loh. Luar biasa, padahal bawa sini nih. Jadi gimana sih Anda Kang Alman apa TKI ya? Iya. Gimana ceritanya kok bisa sekarang bukan TKI tapi PMI ya. PMI itu apa ya? PMI apa? Palang Merah Indonesia. Bukan, Pekerja Migran Indonesia. Bukan Tenaga Kerja Indonesia, sekarang diganti. Dari Kemenaker. Iya, PMI. Oh gitu. Nah itu tahun berapa waktu itu ke Saudi? Ke Arab Saudi saya berangkat dari tahun 2004 waktu tsunami. Waktu tsunami di Aceh. Nah, Pak SBY. itu saya berangkat ya. Waktu Pak SBY menang, saya berangkat tuh ke sana. Atas dasar apa? Ya biasalah, ingin merubah nasib karena kan di Indonesia dulu susah banget cari kerja. Saya berangkat ke sana dan luar biasa di saat tsunami di Airport King Abdul Aziz di Jeddah, saya disambut pakai kalung bunga. Kamu luar biasa, selamat dari tsunami. Padahal kan jauh, Jawa Barat. Allah, itu udah mah pertama kali naik pesawat ya, jet lag. Turun dari pesawat, diwawancara sama TV Al Jazeera. Mantep. Aduh, bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Ya gitulah. Belum tahu ya bahasa-bahasanya ya. Iya. Tapi alhamdulillah tiba-tiba ada orang yang ngedampingin saya. Ya udah sok ngomong pakai bahasa Indonesia apa adanya. Ya saya sampaikan alhamdulillah bahwa saya tinggal jauh dari Aceh, bahwa Aceh itu kepulauan yang jauh dari tempat tinggal saya. Dan berarti menandakan bahwa ternyata Saudi ini sebegitu dekat dan sebegitu cintanya sama Indonesia ya. Jelas. Karena jemaah haji dan umrohnya itu terbanyak. Wow. Ya, apalagi sekarang mau kencengin wisata ya. Wisata Al-Ula tuh guys. Rame lagi. Rame lagi nih. Sabar ya. Al-Ula lagi tuh. Anda ngapain kemarin Saleh Kang? Nanti kita bahas. Oke, terus abis itu nyampe lah di Saudi. Itu pakai apa sih namanya, biro ya? Kalau Iya, PT. Lewat PT saya. masih ada PT-nya. Iya, dulu enggak lah. Sekarang waktu zaman Presiden Jokowi ini ditutup, nggak ada.
pengiriman tenaga kerja yang legal ke Arab Saudi itu kalau tidak salah tidak ada. Hah? Iya, tidak ada. Makanya orang Indonesia berkurang di sana, Oh. di Arab Saudi. Oke, berarti 2004. Habis itu gimana sih mengawali karir sebagai TKI gitu ya? Mengawali karir saya datang ke Arab Saudi 2004. Pertama kerja itu di minimarket. Orang Arab bilangnya bekalah. Bekalah ya. Coba kebayang nggak? Orang baru belum bisa bahasa Arab ditaruh di minimarket Yang naruh siapa? di tengah pemukiman kumuh orang Afrika. Dari bironya ya. Iya. Terus? Oh, stres lah. Nangis terus karena nggak bisa bahasa, terkendala bahasa. Saya hanya bisa bahasa Arab itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah. Itu bahasa yang pertama saya tahu bahasa Arab itu. Terus senekat itu memang dari biro atau apalah istilahnya TKI itulah ya. Lembaga itu nggak ngajarin dulu gitu, di kursus dulu. Masa tiba-tiba langsung kerja? Enggak ada. Cuman ngasih tahu bahwa kamu nanti di sana kerjanya seperti ini. Kamu harus nurut ke bos kamu bahwa karakter orang Arab tuh seperti ini gitu. Jadi dikasih tahu ya, ada bayangan sedikit gitu loh. Saya bisa bertahan kerja di minimarket atau bekalah 5 tahun. Bagus loh. Tapi ada hikmahnya. Apa? Jadi lebih cepat bisa bahasa. Iya, masa 5 tahun betah dong berarti, dan bagus, dan bisa bahasa Arab juga lebih. Bukan betah sih, tapi lebih ke butuh, guys. BTH juga sih kalau disingkat ya. Betah sama butuh ya. Iya. Berapa gajinya waktu awal-awal? Ngomongin masalah gaji nih. Saya datang 2004 akhir. Itu gaji kecil banget. 800 real. Tapi makan di dalam. Waktu itu nilai tukar real ke rupiah 2.300. Berarti berapa duit? 6 juta. Enggak. Berapa tadi? Sorry. Berapa tadi? 1.000 real. Berapa? 800 800 real. kali 2. 1,6. Iya. 2004. Coba sampai sekecil itu. Nah, katanya kan ada yang bilang, Arab Saudi kan kaya, makanya aku pengen kerja di TKI di sana. Berarti kan stigma dan isu dari mana kalau gajinya bakal gede? Nah, ini harus teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan kita mau kerja ke luar negeri, mau nyari modal untuk sementara, itu kalau bisa kerjanya ke Korea, ke Jepang, ke Hong Kong, Taiwan. Karena kalau kerja ke Arab Saudi itu untuk ke TKI informal ya, itu kecil. Gajinya kecil. Ngapain gitu ke negara-negara non-muslim? Kan Saudi ini lebih bagus. Bisa bolak-balik umroh, gratis, Masjid Madinah, Masjid Haram gitu kan, tuh haji gratis. Tapi tidak semudah itu. Jadi kalau kita kerja ke orang Arab tidak semudah itu. Bahkan saya sebagai orang yang udah 20 tahun tinggal di sana, punya temen yang udah kerja lebih lama dari saya belum pernah hajian. Hah? Iya, banyak teman-teman yang nge-DM ingin kerja ke Arab Saudi dengan alasan ingin haji dan umroh. Tapi tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu kalau kita ikut kerja ke orang Arab. Kenapa Jadi gitu? ini faktanya, saya ngalamin gitu loh. Apa? Suka dukanya apa? Ya itu. Contoh kasus-kasus deh. Kalau kita kerja ke orang Arab, kita udah tanda tangan kontrak, kamu mau sholat atau mau kerja? Saya pernah loh dapet bos yang seperti itu. Kamu mau sholat atau mau kerja? Tapi tidak semua ya. Tidak semua. Gak mungkin emang iya. Lah kan katanya kan kalau, bukan katanya, saya lihat sendiri langsung waktu di Mekah Madinah. Iya. Itu tutup rolling door-nya. Iya, itu di luar. Tapi kan tidak semua. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin kerja ke Arab hanya untuk ingin ibadah, kalau bisa pergi ibadah aja. Jadi tidak semudah itu, gitu loh. Saya alhamdulillah
datang ke sana. Bos saya ini istrinya orang Tangerang. Jadi datang ke sana bisa umroh tiap Jumat. Berarti nasibnya bagus, alhamdulillah. Waduh, mantap. Itu kali yang dipengenin sama mereka. Iya, jadi mereka melihatnya manisnya saja. Tapi Oke. Allah, di balik semua itu banyak TKW khususnya yang pulang stres. Bahkan saya punya kakak sendiri. Sedih saya kalau bercerita ya. Kenapa? Kakak saya pergi kerja ke Arab. Itu pulang ya agak sedikit kena gangguan mental. Karena ya gitu, sekarang sistemnya bukan visa perorangan, tapi apa tadi? Syarikah, yayasan, Yayasan, ya. Jadi diperlakukan apa? Pernah saya melihat ada salah satu yayasan yang memajang, saya ceritakan jangan ya, yang memajang TKW Indonesia di mall. Memajang tuh gimana? Iya, Maksudnya memajang tuh saya nggak paham. Diiklankan Diiklankan di mall, iya di mall. di mall. bawa 5 atau 10 orang terus dikasih Oh, jadi isian, 5 orang TKW wanita, Iya, tenaga kerja wanita kita nih Indonesia, iya, taruh di mall. iya. Maksudnya Nanti gambarnya. ada orang Arab tuh yang datang milih pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi buat apa? Buat kerja kan? Iya, Lah, buat terus? kerja, bukan untuk di Prostitusi. bukan. Eh. Kalau ada seperti itu, walaupun di negara orang senegara dengan saya orang Indonesia, berani matilah ngebantu orang senegara di luar negeri sana di Arab. Oke. Yang dibawa ke mall tuh orangnya apa fotonya? Orangnya. dipajang di mall. Betul. Berdiri doang. Iya. Sampai segitunya. dikasih harga. Hah, dikasih harga. Iya. Di mananya? Digantungin di leher gitu? Ya enggak, nanti datang tuh. Nanti pengen ini agak muda, ini agak tua gitu kan. Guys, ini disclaimer ya. Ini oknum kan berarti kan ya. Nggak semua jadi ntar Enggak, ternyata mengambil enggak. kesimpulan bahwa orang Arab tuh jadinya akhirnya senang banget nih musuh-musuh Arab nih jadi ngegoreng di bawah tuh Iya. kan dia tuh Arab jadi kayak begitu nih. Oh gitu. Iya, makanya kalau kalian ingin ibadah, datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, ya ibadah aja, nabung, pergi umroh atau haji. Tapi kalau datang ke sana kerja, terus ingin haji dan umroh, jangan berharap banyak. Takutnya nanti datang ke sana dapat bos yang ketat, yang cerewet. Aduh, nanti pulang stres, kacau. Oh. Maaf nih Kang, nanya lebih dalam lagi berarti ya. Hmm, Pernah ada cerita kan kerja sama majikan Arab, iya, oknum lah. oke. Akhirnya dihamilin. Iya, Pulang ke Indonesia anaknya digugurin. Naudzubillah. iya. Nah, itu yang di mananya tuh Kang? Nah, itu dulu. Kalau sekarang orang Indonesia yang nawarin. Iya, betul. Iya, orang Indonesia yang nawarin. Jadi sekarang kalau misalkan ada TKW ngomong, saya diperkosa, saya gini, udah basi. Abu Khamsin. Abu Khomsin, saya pernah loh nangkep orang Pakistan. Ngomong ke saya, bodohnya tinggi besar kan orang Pakistan. Anak ibu horma Indonesia. Khudana Khomsini. Saya mau perempuan Indonesia ini ambil nih 50 real. Abu Coba, Abu Khomsin. Abu Khomsin, gue baru ngeh lagi. Abu Khomsin tuh. Nah, Iya. sekarang lagi rame. Iya, lagi rame. Udah nggak lihat gede kecilnya, udah bawa nama Indonesia. Terus? Udah nggak dikasih ampun langsung di tempat, dibereskan. Maksudnya kamu jangan bawa-bawa negara saya. Tidak semua orang Indonesia seperti itu. Kamu main ke Indonesia. Iya, di luar negeri Indonesia harga mati. Saya nggak mau negara saya dijelek-jelekan. Dan bukan terjadi pada saya sendiri, pasti para TKI yang lainnya pernah
dapat perlakuan seperti itu di orang luar. Hmm, Banyak ya. Pasti banyak kayak begitu ya. Betul. Belum lagi ngomonginnya keras ya, kekerasan. Wow. Katanya maaf pembantu rumah tangga kan dihajar selain memang Itu dari dulu. sampai sekarang. Iya, dari dulu. Dulu udah berhenti apa masih lanjut sampai sekarang nih? Masih ada. banyak kasus. Masih ada. Di komplek yang mana? Nih, Di kawasan apa? jadi gini. Sekarang ini kan pemerintah di sini memberikan bahwa nanti kalau misalkan kamu mau tenaga kerja Indonesia, aturannya harus ijazah atau libur 1 bulan tuh 2 kali dan dikasih handphone biar bisa kontak dengan keluarganya. Nah, dan itu Arab Saudi tidak bisa menerima itu dan akhirnya ditutup PT. Nah, makanya Arab Saudi tuh kelabakan pengen tenaga kerja Indonesia, tapi merekanya sendiri nggak bisa ngikutin aturan negara kita. Setuju banget. Dulu orang Indonesia udah overstay di sana, mau pulang itu susah. Waktu zaman Presiden SBY. Karena Harus nunggu di bawah jembatan, di mana di Arab itu temperatur 35 tuh udah dingin. Temperatur panas di sana kan. Sampai ada yang bawa bayi, ada yang bayi meninggal di bawah jembatan. Ingin pulang. Susah banget waktu overstay di sana. Nah, alhamdulillah 2013 ada amnesti, pemutihan untuk TKI ilegal di sana, bersih semua. Nah, sampai sekarang belum dibuka lagi. Oh, ngerti nih. Ini ada hubungannya nggak sama maaf, orang yang minta-minta ngemis-ngemis mungkin Bangladesh, India, Pakistan yang memang hidupnya luntang-lantung di sana. Iya. Kadang juga nipu, kita kayak kita nggak bolak-balik ke sono gitu. Alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Iya. Bro, ngaku saya dari orang Palestina. Oh, iba nih. Palestina, Masya Allah gitu. Banyak itu di Mekah ya. Mekah tuh. Jabal Rahmah apalagi. Macam-macam deh. Iya. Jangan kan di situ, di haramnya. Di haram banyak. Ini yang lebih miris lagi, maaf potong ya. Di depan Ka'bah, kalau ada orang yang ngomong you speak English, nah itu jangan dijawab. Kenapa? Itu nipu, mau minta uang. Saya dari Dubai, dompet saya jatuh, ujung-ujungnya minta uang. Depan Ka'bah. Depan Ka'bah. Coba Astaghfirullah. buat yang pernah ngalamin silahkan nih komen di bawah. Depan Ka'bah, syufa anta kalam Bahlul. Aduh. Pengemis Iya. mobil ini kan. Apa? Pengemis kan. Ini ada channel Ya. YouTuber juga nih. Iya, ini Apa nama sahabat, channelnya? Zaini Aboy. Zaini Aboy. Kang, makasih loh Kang. Nanti Iya. kita sambil tektokan cerita-cerita juga Iya. ya. Pengemis mobil. Iya. Gimana ceritanya? Di Arab itu, mungkin Arab Baduy ya. Saya pernah mau parkir, tiba-tiba ada mobil Nissan Patrol. Tahu kan Nissan Patrol Tahu. di Indonesia harganya berapa? Ya. Set dihalangin. Ya akhi, Allah halik wallahi ana bensin halas sub bibujuro juwa sayara. Atini Mia Homsin itu 500.000. Orang Arab tuh sekali ngemis gitu bawa mobil Nissan Patrol. Di sini kan harganya udah hampir 3 miliar. Dan itu saya ngalami banyak cerita yang tapi ya wallahu alam itu orang Arab Saudi atau orang mana, yang jelas dia pakai gutro, pakai jubah, tapi kalau dilihat dari logatnya ya memang orang Baduy ya. Di Arab Baduy. Aku demen nih kalau udah Kang Alman udah masuk nih. Ya, kan sering di podcastnya kan Arab Baduy. Baduy. Sambil kita ngobrol nanti kita pelan-pelan kita bahas nih ya, Iya. perkontenan. Belum, sabar. Sabar. Obrolan ini akan panjang, nanti akan nyampe ke Al-Ula per Arab Baduy. Iya. Dan juga Kang Alman pernah membuktikan bahwa ke Taif Iya. mengecek lokasi perkampungan Arab Baduy yang memang dulunya dikisahkan kan ada kisah Rasulullah SAW Iya. ketika kabur lah Betul. ke Taif, ditimpukin batu apa segala macam. Iya. Dan Anda waktu itu pernah ditimpukin juga ya? Iya. Nah, nanti kita sambil ceritain ya. Siap. Berarti suka dukanya TKI itu luar biasa ya? Wow, luar biasa. Makanya TKI itu
pahlawan devisa. Ya. Tapi penanganannya di Indonesia lambat kalau menurut saya. Bahkan dipandang sebelah mata ya. TKI itu luar biasa loh guys. Coba jangan dipersulit, jangan banyak ditanya tentang pajak. Kalau pulang TKI lah seberapa besar sih? Seberapa mewah barang bawa tas atau apapun itu. Datang ke sini kan. Sering saya lihat di media sosial gitu kan. Sering ada yang kena pajak dan lain sebagainya. Padahal kerja di sana tuh Allah. Hak asasi kita sebagai manusia itu diinjak-injak. Hah, di sebelah mananya? Iya. Saya pernah loh kerja di Arab. Ini cerita yang pahitnya aja dulu ya. Ini Iya, iya. nanti ada cerita tentang manisnya. Hayya 'alas falah. Bukannya suruh sholat malah yalah sagal sayarah. Hidupin mobil. Iya, harusnya kan kita kerja di mayoritas umat Islam, kiblat kita ada di sana gitu kan. Tapi memang kalau di flashback lagi, kenapa sebabnya Quran diturunkannya di sana? Oh, berarti saya paham sekarang gitu loh. Itu. Tapi nggak semua kali Ya tiba-tiba. nggak semua. Hayalah sholat, ayo nyalain mobil. Iya, nggak semua. Maksudnya pasti setiap para TKI ngalamin itu. Nyalain mobil buat apa sih? Iya mau keluar. Jalan-jalan. Namanya itu miswar. Nah, supir itu biasanya cukup bawa madam. Nggak ada tuh supir bawa bos cowoknya jalan-jalan, nggak ada. Semuanya itu sama madam. Dulu sebelum perempuan bisa bawa mobil. Wah, seru nih. Sekarang kenapa peraturannya kok perempuan boleh bawa mobil? Aduh, waduh itu. Hah? Karena saya ingin balik lagi ke sana. Jangan nyerempet-nyerempet kebijakan di sana guys, bahaya. Waktu itu kan Kang Alman juga pernah jadi supir taksi kan? Iya. Iya kan? Kan Betul. hidupnya waktu itu kan susah lah, sulit lah. Betul. Akhirnya beli mobil gara-gara, nih saya singkatin ya. Iya. Kerja 5 tahun, abis itu di situ beli mobil ya. Iya. Karena nggak betah misalnya. Iya. Habis itu buat narik taksi. Taksi. Taksi yang resmi apa taksi yang Yang enggak lah, enggak resmi. Tapi kan saya dari rumah ke rumah, ya. bukan di pinggir jalan. Oke, terus gimana ceritanya? Kok Iya. tiba-tiba langsung kayak 2013 Heeh. karena saya bosen kerja ke orang Arab dan capeknya luar biasa ya. Jadi mikirnya tadinya gini loh. Saya kalau jadi kuli terus, wah hidup saya nggak berubah nih. Saya mau coba usaha sendiri gitu kan. Punya uang 20.000 real, datang ke Toyota. Persyaratan kredit mobil gimana sih? Ya sama aja harus ada slip gaji. Karena saya nggak punya slip gaji, aduh harus gimana nih? Cara terakhir ya datang lagi ke bos, minta bantuan, tolong saya punya uang 20.000 real, saya mau kredit mobil. Tapi karena orangnya baik, akhirnya saya ditolong lah. Seminggu dapat mobil. Baru juga beli mobil, tiba-tiba ada kebijakan. Kesatu, ada amnesti untuk seluruh TKI ilegal pulang tanpa bayar denda dan lain sebagainya. Kedua, kebijakan perempuan bisa bawa mobil. Udah habis semua itu lapak saya. Tadinya kan orang ambil peruntungan buat nyetir atau jadi supir taksi itu kan karena memang nganterin perempuan. Perempuan bisa. Karena perempuan nggak bisa kemana- nyetir sendiri. Betul. Nah, itu cakep tuh, demand-nya mantep tuh secara bisnis tuh. Iya. Jadinya ya dia nggak boleh nyetir sendiri, dilarang, akhirnya pesan taksi. Iya. Kalau di Indonesia kan ya memang kan beda peraturan Beda ya. peraturan. Kita memang perempuan bisa nyetir. Betul. Jadi tahunya peraturannya baru nih, perempuan boleh nyetir. Mm-mm. Bawa mobil sendiri. Aduh kacau itu. Itu kenapa sih ada peraturan itu? Ini biar klarifikasi, Iya. jangan sampai Arab jadi kena fitnah lagi nih. Iya, ya kental lah dengan politik ya. Karena yang saya lihat di Arab itu calon putra mahkota ini yang saya lihat ingin negaranya lebih maju ya. Jadi jangan ketergantungan sama minyak bumi. Nah, di situ bensin yang tadinya murah jadi naik. Ada pajak. Nah, biar warganya tetap tenang, perempuan nih bawa mobil gitu.
Yang saya lihat itu betul nggak, Boy? ngelempar, Iya. nggak mau diserang sendiri kayaknya nih. Lempar. Iya, tapi by the way itu bagus sih. Biar Bagus. mandiri. Biar mandiri. Biar mandiri. Iya, sekarang perempuan bisa kerja. Dulu mana ada kita nemu di mall, di supermarket perempuan. Kerja perempuan itu kadang lebih bagus dari laki-laki. Oh iya. Bener nggak? Di imigrasi. Di imigrasi Iya. perempuan. Cewek tuh yang Iya. jaga kan lebih itu ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong kalau perempuan kerja di sana, ada yang bilang gini, bukan perempuan deh, Arab dulu. Nih mohon diklarifikasi ya, Iya, oke. Kang Alman lebih tahu lah. Ada yang ngomong ke saya, katanya ada kayak semacam kasta, Kang. Contoh, kalau yang levelnya nggak ada urusan sama kenegaraan, hal-hal krusial, ngejaga data, ya maaf ya langsung kita sebut aja ya, OB, Satpam, dan seterusnya itu adalah rata-rata bukan orang Arabnya, bukan orang Saudinya, yaitu India, Pakistan, Bangladesh. Iya. Oke. Tapi kalau Arab di mana? Justru dikasih tempat-tempat yang bagus karena Betul. raja cinta sama rakyatnya. Betul itu. Sistem monarki kan begitu Betul. tuh kerajaan tuh. Jadinya level-level yang jaga di gate imigrasi itu Arab. Bagian yang enaknya semua. Nah, itu bener. Bener itu. Bagus dong, makmur dong rakyat. Jadi di sana pemerintahan di sana memprioritaskan warganya. Bagus dong. Iya, jadi yang namanya asing itu harus melalui, misalkan saya nih mau beli rumah di sana nggak bisa, harus melalui orang sana dulu baru bisa beli rumah. Tapi bisa kan kalau punya duit? Bisa. Mau beli di sana? Amin. Ada peraturan baru. Ada ya? Ada. Iya, itu pun harus dilihat tabungan kita berapa, Boy. Tabungan kita kalau nggak lebih dari 2 juta real juga. Oh. Kemarin itu temen saya yang pengurus travel bawa nih orang kaya di sini pengen beli. Disodorkan dulu ke orang Arab, Boy. Kemarin beli dia di Mekah. Banyak loh orang Indonesia yang punya rumah di Mekah, tapi atas nama orang Arab. Secara undang-undang gimana? Diperbolehkan. Iya. Aturan baru. Aturan Iya. baru. Iya. Oh, karena negara melihatnya bahwa ini ada satu nilai investasi karena pasti dia akan spend uangnya kan belanja di sana ya, Betul. buat menghidupi ekonomi ya, Betul. dengan mendatangkan banyak turis tinggal di sana. Oh, oke. Jadi sekarang itu welcome, segala jenis visa tumplek semua ke sana. Tapi hati-hati, Kenapa? kayak visa multiple, visa saksia dan lain sebagainya, itu lewat aja sehari 2 hari, dendanya gede loh, hati-hati itu. Iya. Asik juga nih kalau kita sambil obrolin mengenai visa ya, apalagi lagi ramai kemarin. Rame nih Nah. sampai saya kefitnah ditangkep guys. Iya. Tapi bentar sebelum ngomongin visa, dikit lagi. Oke. Sabar teman-teman. Sebelum Oke. ngomongin visa ilegal didobrak itu bener gak sih adanya? Ya kan nginep di hotel didobrak, taunya ditemukan KTP orang Indonesia, Iya. permainan travel apa segala macam ya. Sebelum ke situ dikit lagi. Tadi kan nanggung ngomongin tentang beli mobil. Iya, Saya jadi kepikir tadi kelewat tuh. Kan tadi Kang Alman bilangnya kredit. iya. Maaf, kredit yang dimaksud itu adalah secara syar'i atau memang ada Syar'i. leasing? Syar'i. Di sana nggak ada praktik riba. Nggak ada. Oke, clear nih ya. Di Iya. Saudi nggak ada praktik riba. Nggak ya. ada guys. Fitnahnya ada tuh soalnya. Nggak ada. Tapi ya memang ada sebagian orang Arab, bahkan orang terdekat saya juga pernah ngomong, tidak ada yang namanya bank tanpa riba. Tapi yang saya lihat dibandingkan dengan di Indonesia, beda. Jadi saya beli mobil nih, biasa store mobil tuh tanggal 1. Kita lebih misalkan Cicilan. iya, misalkan 5 hari nih, biasanya Angsuran tanggal ya? 1 ke tanggal 5. Itu nggak ada bunga. Ya memang berarti bener lah. Ya nggak ada riba lah. Iya, nggak ada riba. Kalau di sini kan Oh iya. Tapi dibeli dulu cash sama banknya, jadi hak milik iya, bank ya mobilnya. Oh, betul. iya. Ya kan kalau kita kan akadnya itu apa gimana ya? Sholli ala Muhammad. jual beli, Jual beli, akadnya Iya. jual beli, betul. jual beli. Ya kan kalau di sini saya nggak bilang semua ya. Iya. Tapi kan mayoritas atau mungkin rata-rata leasingnya itu kan belum jadi hak milik, panggil Bang Dery misalnya. Bang Dery, ya udah, sono lu pakai uang lu deh. Tapi Betul. sementara leasing Dery Kang Alman mau beli kan masih utang statusnya. Saya naikin denda, saya kasih ini, ya kan secara fikih muamalah tuh belum jadi hak milik, tapi kan harga nggak boleh naik kalau masih sifatnya masih utang piutang kan. Iya.
Saya pernah lewat hampir setengah bulan itu. Pengen nyoba nanti jadi bunga nggak di saat pengambilan pelunasan terakhir. Ternyata enggak. Enggak ya? Coba di Indonesia kayak gitu. Waduh. Tenang kita ngambil mobil. Iya Iya benar. Tapi ditarik nggak? Ditarik kali kalau kita nggak bisa bayar. Kalau ditarik iya. Ditarik iya. Waduh, nih dipotong bahaya di bagian sini nih. Berarti disita dong. Ditarik iya. Kalau kita tidak, kalau salah tuh 3 bulan ya Bu ya? Iya. 3 bulan nggak store ditarik. Masih ada waktu. Disita. Iya. Saudi nih. Iya. Diambil ke rumah. Kalau di pinggir jalan. Tapi nggak direbut di pinggir jalan, nggak. Jadi di depan rumah baru diambil. Nggak diambil di waktu dipakai diambil gitu, nggak. Sebentar, disitanya tuh maksudnya kayak disita bank gitu. Iya, karena nggak Terus, dibayar. Kan? Iya nggak dibayar disita. Terus Iya. jadi sisa utang piutangnya tuh gimana? Apakah dijual dibagi 2? Dijual bagi 2. Oke. Lega saya. Iya. Saya takutnya dipotong lagi. nih. Enggak. Maksudnya dipotong sama netizen Enggak, fitnah aman lagi. guys, aman. Kan yang jadi masalah kan masalah fikihnya. Ini mungkin izin, ini bukan kapasitas saya sebetulnya ya. Jadi saya nggak mau ngeluarin dalil gimana, tapi ini haknya Ustadz lah. Tapi Iya. yang saya paham sebagai saya praktisi dan pelaku usaha gitu ya. Jadi sependek pengetahuan saya terkait tadi, kalau disita abis itu diambil zolim karena kan masih ada sisa Enggak lah, utangnya. ada uang muka kan. Oh, berarti dijual, sisa utangnya dibayarin, kalau lebihan mobilnya, ya nggak tahu kalau mobil kan pasti kan asetnya penurunan ya, Iya, pasti. defisit. Tapi maksudnya, apun kalau lebih misal gitu ya, dibalikin ke kita gitu ya. Betul. Makanya orang sana yang punya duit nggak beli mobil yang biasa, mobilnya mewah semua. Dan mobil mewah di sana tidak diperlakukan istimewa luar biasa di Arab itu. Murah ya? Iya, murah dan nggak ada pajak tahunan. Kalau di kita kan 1 tahun, misalkan Fortuner 8 juta, di sana nggak ada. Mau punya mobil harga 16 miliar sekalipun, cuman kalau udah lewat dari 3 tahun, cuman 75 real bayar untuk cek kir apa uji kelayakan kendaraan gitu. Wah, makanya harganya murah tuh apa? GMC apa? GMC. Ya, GMC murah ya? Berapa? Murah gimana kalau di 200 juta. Enggak. GMC itu yang Denali hampir setengah juta real. Yang Denali, yang full option. Berapa rupiah tuh? Ya kalau dirupiahkan ke 4.000. 4.200 sekarang. Oh, naik 200 ya? 200. Oh. Lumayan lah, GMC mahal di Indonesia. Di sana dipakai City Tour. Iya. Iya. Dipakai tour, dipakai umroh, dipakai haji, dipakai ke Mina. Visanya Furoda. gimana? Visanya gimana? Nah. Gimana visa haji, Kang? Ini rame banget loh Iya, kemarin. betul. Sebenarnya gimana sih aturan-aturan yang berlaku nih? Jadi orang Indonesia juga jadi jangan ngasal. Lu umroh, abis itu lu gak balik-balik. Aduh. Oknum yang saya bilangnya nunggu hajian. Ya Allah, maksud gue. Makanya gini, Kang. Berbagi cerita ya. Ya. Di travel umroh saya dikasih umroh, punyanya kasih solusi. Saya bikin aturan. Iya. Ya, ini aturan kan masing-masing travel ya. Ya saya jadi bocorin deh. Di masjid begitu udah mendarat, mau tuh di Madinah, mau tuh di Jeddah, itu saya kalau jadi tour leader misalnya atau SOP yang berlaku, begitu masuk dalam bis, saya kumpulin paspornya. Iya, betul. Kalau nggak dikumpulin takut ada yang kabur. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin. Alasannya apa coba? Alasannya ya biar takutnya kececer. Iya. Ya kalau kita bilang nanti kamu mau tinggal di sini ya, kan jadi nggak enak. Oh kamu mau fitnah saya, kok suuzon? Nah kita bilangnya, ya memang yang kedua memang betul-betul make sense juga alasannya biar nggak kececer gitu Iya. kasihan dianya. Soalnya ada oknum-oknum terjadi tuh kabur doi. Udah sekarang itu udah berkurang memang drastis luar biasa. Karena kalau jemaah umroh kita nggak pulang, travel kitanya nggak boleh ngeberangkatin lagi Tuh, sebelum pulang. mending gue pegang visa. Iya. Visa. Saya kalau bawa istri ke sana, keluarga mau stay di sana hampir 3 bulan, harus beli tiketnya itu PP. Kalau nggak beli tiket PP itu nggak bisa berangkat ke sana. Ah, iya. Iya. Jadi gimana sih?
fenomenal visa ini? Boleh tahu nggak Kang? Cerita aslinya tuh pemerintah Saudi tuh bikin aturannya seperti apa sih? Oh. Visa ziarah, apa segala macam sih bandel-bandel ini biar pada Pemerintah tahu. Arab Saudi itu udah jelas. Hmm. Visa yang non haji seperti multiple, saksia, visa amil dan lain sebagainya itu bukan visa haji. Ketangkep, deportasi, denda kalau tidak salah 10.000 real atau setara dengan berapa tadi? 42 juta. Bahkan katanya lebih. Iya udah jelas, tapi nggak ada jemaah yang senekat orang Indonesia. Iya. Aduh. Kemarin itu ada 30 berapa boy? 37. 37 jemaah asal Makassar pakai visa multiple dan ketangkep di Madinah. Tapi alhamdulillah sudah dibalikan lagi ke Indonesia pakai penerbangan Qatar Airways. Sebanyak itu. Satu jemaahnya kalau dikali 42 juta. 42 juta apaan? Ini haji 300 bahkan 250 juta. Oh, ini biayanya karena tadi ngomonginnya Iya. masalah denda tadi. Enggak. Furoda Iya. 300 400 Bukan furoda, kalau furoda kan udah itu haji. yang legal ya. Iya, itu dari keluarga raja. Kalau multiple ini nih terang-terangan. Makanya kemarin ada isu bahwa apa itu selegram ditangkap karena promosi itu mutawif itu. Oh, dia mau tawif. Mutawif promosi visa non haji di media sosial. Ada yang laporin langsung tuh ke pihak berwajib. Lagi jalan dari Masjidil Haram menuju ke apa namanya? Hotel. Hotelnya ditangkap. Sendirian dia lagi jalan. Iya. Oh, dia mau Udah tawif. deportasi. Kok bisa bilang selebgram? Followersnya banyak. Enggak sih. Kata Pak Konjen mah bukan selegram tapi dia orang biasa tapi punya akun Facebook. Followersnya 5.000. Jadi bukan selegram. Jadi bukan Jadi selebgram. bukan selebgram nih. Jadi bukan Kang Alman nih. Bukan guys. Nah. Saya ada di Indonesia ini. Menentang banget. Maksudnya gini loh. Kalau mau hajian, di situ kan ada tuh kuotanya haji tanpa antri yaitu haji furoda walaupun memang harganya lumayan. Hampir tembus 500. Ya, setengah miliar. Setengah miliar. Tahu. Iya, kalau misalkan mau nunggu ya haji reguler. Berapa tahun? Ya, kita niat haji insya Allah Allah udah Masya mencatatnya gitu loh. Kang, tapi ada yang ngomong gini mengenai visa ilegal yang digerebek. Saya baca-baca komennya, ini luar biasa loh. Imbang bahkan. Yang dukung sama yang pro sama yang kontra. Dahsyat loh. Iya, Salah satunya adalah yang kontra adalah kayak emang sekarang Saudi udah otaknya duit. iya. Emangnya Saudi udah bener-bener udah kerajaannya dinastinya ini. Allah. Orang mau haji dipersulit. Sekarang Saudi jadi bisnis tuh haji. Ku baca-baca ini. Jadi maksudnya mereka tuh pada nggak ngerti apa gimana sih Kang? Nggak Maksudnya ngerti lah. itu. masalah visa ini kayak kesana tuh kayak orang mau ibadah dipersulit. Allah nggak ngerti. Jadi Gimana sih sebenarnya ini? kalau zaman Nabi kita mau haji itu sulit menghadapi alam karena manusianya juga belum banyak. Kalau zaman modern sulit menghadapi manusianya karena manusianya makin banyak. Jadi kalau tidak dibatasi setiap negara ya kuotanya tidak dibatasi itu overload di sananya bahaya. Sekarang aja walaupun dijaga ketat banyak yang meninggal. Tahun 2023 kemarin saya kan haji koboi. Tapi nggak pakai fasilitas haji reguler. Dari Arafah ke Musdalifah ke Mina sampai tawaf ifadah ke depan Ka'bah itu jalan kaki. Itu yang benar haji koboi. Jangan pakai visa multiple dari Indonesia. Visa multiple itu bukan visa non haji. Jadi kalau misalkan kita pakai visa itu nggak dapet fasilitas apapun. Tenda nggak ada. Saya di pinggir jalan pasang tenda sendiri pakai terpal. Dari jam 12 siang itu mulai wukuf wajib haji itu kan di Arafah. Panasnya Allahu Akbar 54.
Jemaah haji reguler enak berdoa di depan tenda pakai AC. Saya ini pakai tenda yang penting nggak kena matahari ya. HP ini nggak mau nyala, ngeheng. Oh, temperaturnya panas. Iya. Nah, kalau mau haji koboi, saya bukan berarti promosi. Kalau mau haji koboi, hajinya kayak gitu. Jangan pakai fasilitas tenda nyerobot tenda haji reguler. Kasihan loh yang udah lansia yang harusnya dia dapat tempat istirahat di tenda diserobot sama yang lebih muda. Mau apa? Nah, itu yang saya perdebatkan tuh kemarin. Karena tahu sendiri, saya tinggalnya di sana. Janganlah seperti itu. Wah, ya ini informasinya luar biasa ya. Jadi banyak yang salah kaprah soalnya kemarin. Iya. Oh, tentang katanya Saudi begini. Karena banyak ordal memang di sana itu. Ya orang kita juga yang ngajarin, ngajarin orang Arabnya. Ini nih, saya butuh visa nih, uang buat kamu. Astagfirullah. Iya nggak? Udah. Langsung hijau tuh matanya. Lihat duit. Banyak depan Ka'bah juga hijau matanya nawarin buat nyium Hajar Aswad. Joki Hajar Aswad. Jamaah saya kena Kang, hilang 1 juta rupiah. Itu sama orang kita ya. Aduh, ada di videonya. Saya posting tuh. Saya sebagai pemilik travel tuh ada zaman saya. Iya. Mas Nopan, Iya, Mas Topan. Sama istrinya, suami istri tuh. Iya, luar biasa. Tiba-tiba begitu kita mau ke Sa'i, selesai dari situ kita kumpul, titik kumpul ya, habis sholat sunnah. Kita kumpul dulu sebentar situ, oke siap. Tiba-tiba panik, kenapa? Bang, tiba-tiba ada yang nanya, kamu dari Indonesia? Iya, Aceh? Oh bukan, Bogor. Oh iya. Terus tiba-tiba dia ngerasa diajak ngobrol sebelah kiri nih. Kayak dialihin perhatian. Iya. Terus kayaknya sebelah kanan tuh ada yang dorong-dorong tuh. Depan Ka'bah lagi tawaf, pantesan Mas Topan kok ngilang kemana gitu kan. Jadi digiring itu dia tuh. Jadi pasang tarifnya itu loh yang jelek ya. Dicopet. Dicopet Kang ini. Ini belum kelar nih cerita nih kita nih. Ditanya-tanya set. Kamu pengen nyium Hajar Aswad? Oh iya. Siapa yang nggak mau nyium Siapa yang nggak mau? Kok bisa? Dijelasin terus ini saya bantu nih. Calo kan? Iya. Oh iya. Entah gimana tiba-tiba. Oh ya udah ntar deh. Apa gimana lah saya. Nontonnya videonya tuh saya posting di reel saya. Tiba-tiba. Yaudah deh nggak deh. Iya. Lagi saya mau ikut rombongan aja dulu gitu. Udah. Begitu ke kan tasnya kebuka. Oh. Diambil ada berapa? Kalau dirupiahin 1 juta rupiah sama real. Oh jadi nyium Hajar Aswadnya nggak jadi? Enggak juga, nggak dapet apa gimana? Allah, luar dicopet. Ini kasusnya copet depan Ka'bah. Iya. Masya Allah. Nah itu juga kalau kita, maaf nih ya, kalau kita ada kejadian di depan Ka'bah, jadi justru kita harus ingat sama dosa-dosa kita. Itu sih, benar gak? Mas Topan? Iya, benar. Nih, saya itu waktu udah tinggal di sana loh. Ceritanya mobil saya ini lecet sama kucing. Oke. Kucingnya itu dikejar sama saya, ditendang. Mobil saya tuh, lecetnya panjang ya. Dia mau naik mobil saya, mau loncat dari mobil orang ke mobil saya. Mungkin kejauhan, hanya nendangnya ya bukan maksudnya nendang nakutin, bukan itu das gitu ya sampai kelenger enggak. Mobil saya ini kaca itunya bodinya bekas ini kuku. Allah langsung membalas seketika itu di depan Ka'bah. Kaki saya ditendangin orang terus. Oh, ternyata ada begitu beneran ya. Luar biasa, itu bukan mitos itu. Mau merasakan sendiri? Enggak, makasih. Jazakallah khair. Tapi berarti ada dong berita yang cewek waktu itu yang katanya kesurupan. Itu apa sih? Bohong tuh ini fitnah Saudi kali. Jadi seakan-akan kayaknya kita takut untuk pergi umroh gitu loh. Justru kalau saran dari kita sebagai orang yang tinggal di sana, kalau kita mau datang ke dua tanah suci, justru kita harus ingat sama dosa-dosa kita, apa yang telah kita perbuat di tanah kelahiran kita. Insya Allah bukakan pintu tobat kan, Allah lancarkan segala halnya. Dan
Kalau kita mencium sesuatu, melihat sesuatu, jangan sampaikan ke teman kita. Jangan dikeluhkan. Betul. Misalkan tiba-tiba nih, bau ketek nih. Udah seumur-umur di situ tuh bau ketek terus. Mitos kali kan. Hah? Saya tuh tahu urin nih kali. enggak. Jadi gini nih, ini pengalaman pribadi. Coba. Pengalaman pribadi. Jadi gini. Saya punya teman namanya Abdurrahman. Sekarang ada di Mekah di rumah. Dur, ketek lu bau. Coba ini nih saya beli deodoran, waktu kalau kita tawaf di depan Hajar Aswad itu pasti Bismillahi Allahu Akbar. Allah itu yang namanya mulut dan muka masuk semua ke ketek orang yang lebih tinggi dari saya. Masuk ke mulutnya Kang Alman. Iya, Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang ngedorong, masuk semua. Alhamdulillah. Jadi ingat gitu loh. Makanya kalau mau ngucaplah yang bagus di tanah suci, di tanah haram. Serius. Saya waktu mau jadi YouTuber berdoa spesifik, ya Allah, kalau memang ada rezeki saya di YouTube, permudah, beri jalan. Secara basic saya ini hanya seorang TKI yang karakternya sudah terbunuh di sana. Luar biasa karena tahu tempat berdoa yang paling mustajab itu sebelah mana kan? Iya. Iya. Multazam misalnya. Iya. Di antara pintu itu Ka'bah. Saya berdoanya seperti itu. Sah. Kita memintanya sama Allah. Bukan di kuburan ya? Bukan di kuburan. Bukan usap-usap anak ke punggung ke kain keswa Ka'bah ya. Iya, tapi kita maksudnya untuk mengingatkan ke para calon jemaah haji dan umroh ketika kita mau datang ke sana tuh justru kita harus mengingat dosa-dosa kita gitu loh. Supaya Allah lancarkan segala halnya ketika kita berada di dua tanah suci. Masya Allah. Iya, jangan takut. Ntar takut. Kalau nggak bisa ngeliat Ka'bah gimana? Nah, itu ada cerita lagi. Itu bohong kah? Enggak, serius. Enggak, itu tipe-tipe kayaknya tuh banyak oknum-oknum ditunggangi biar kita jadi takut ke Ka'bah. Nih, masa sih masuk Ka'bah saya hilang punya katanya. temen Ka'bah sekarang hilang. udah jadi konten kreator. Subscribernya udah 500. Dia itu dulunya mutawif. Saya angkat tuh jadi konten kreator. Nah, dia itu, tapi jangan saya sebutkan lah wilayah di Indonesianya. Dia itu rentenir. Kalau itu selama 2 hari nggak bisa lihat Ka'bah, di mana depan Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang bukan di tempat sinar ijo itu apa? Bukan di tempat Hajar Aswad tapi nggak tahu arahnya kemana. Dia itu kaget. Ini orang ngapain muter-muter di sini tapi saya nggak lihat gitu. Hah? Iya. Nggak tahu. Dari cerita orang. Iya, cerita orang orang lihat Ka'bah tuh ada beneran. Ada orang Indonesia. Nah, akhirnya ditanyalah sama mutawif, "Ibu kenapa?" Teriak kejar-kejar. "Kenapa itu orang keliling terus Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi saya nggak melihat sesuatu di situ." Itu Kang Irlan cerita itu luar biasa itu. Mutawif kan Kang Irlan. Bawa travel, kalau nggak salah asal Garut ya. Travelnya? Iya. Berarti salah travelnya apa salah jamaahnya? Ya jamaahnya itu. Kan harusnya nanya. Takut banget digiring ke pinggir jurang. Iya, banyak lah hal-hal di luar nalar manusia ketika di depan Ka'bah itu banyak. Oh itu. Iya. Tapi sebenarnya apakah itu bentuk ujian ya? Ujian. Azab ya? Kalau orangnya soleh atau soleha mungkin ujiannya. Ya benar gak, Tan? Oh gimana Ustadz Agus? Iya. Atau jangan-jangan kayaknya nggak perlu di Bismillahirrahmanirrahim kan dalilnya kan cuma angkat tangan doang. Iya. Kalau kita nggak nyampe bisa megang kan, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Mungkin dia mencontohkan agamanya tidak sesuai dengan contohnya, jadi sia-sia atau jadi malah ancaman. Ya. Wallahu alam. Qadarullah ya. Iya. Jadi ternyata cerita itu ada ya. Ada. Makanya tinggal di Mekah 3 bulan aja, 3 bulan. Habiskan visa.
Jadi kasih solusi pindah dulu ke rumah saya di Azizia. Ngapain? Oh, baru ketemu nanti semuanya ya di situ ya. Iya, jadi banyak hal di luar nalar gitu loh. Sama seperti halnya dengan kita ke Al-Ula juga banyak hal di luar nalar katanya. Jelas. Kenapa sebabnya? Ada apa sih Kang Al-Ula tuh? Al-Ula itu dulu kan waktu zaman Nabi Soleh alaihissalam banyak peninggalan kaum Nabi Soleh alaihissalam kan di sana, termasuk ukiran. Tahu. Dari zaman itu pakai apa coba bikinnya? Ya nggak? Sebenarnya Rasul tuh bukan mengharamkan tapi menghindari. Nah, saya tuh penasaran kan, maksudnya untuk jadi pembelajaran juga sejarah. Saya datang ke sana. Makhluk yang kasat mata itu kan setan dan jin, betul? Dan kita harus percaya sebagai umat Muslim. Nah, di situ jinnya jangan macam-macam ya Allah. Di mananya? Di Al-Ula. Di mana, Boy? Enggak, Al-Ula kan luas nih. Di mana? Ini harus clear dulu nih. Di Madain Soleh. Madain Soleh. Tuh, berarti Al-Ula ini kan kayak semacam kota. Iya. Berarti ada banyak nih, satu-satu nih biar clear nih. Jangan-jangan bukan satu Al-Ulanya berarti kan? Enggak. Nah, jadi ada Hegra, Madain Salehnya tadi. Soleh atau Hegra. Hegra. Terus ada Al-Ula. Al-Ula itu kota. Dan ada kota kuno juga ada. Jadi yang banyak ya yang diperbincangkan oleh orang-orang itu di hijrahnya, di Hegra. Di Hegranya. Hegra sama Madain Saleh itu satu. Itu sama ya? Iya. Bedanya apa Hegra sama Madain Saleh? Cuma nama, tapi sebenarnya itu sama. Jadi kayak Sleman gitu. Iya. Kayak Jadi Bantul Madain gitu. Soleh itu di pagar. Jadi nggak setiap orang bisa masuk Di mananya? di Madain Soleh. Lah yang ada kayak ukiran itu kan? Iya, itu di pagar luasnya luar biasa berapa hektar itu, Bud. Nah, berarti nggak ada bisa masuk? Iya, Tuh. jadi kalau bukan wisatawan atau asing atau para pekerja di sana nggak bisa masuk. Kenapa mereka tiba-tiba langsung bilangnya kalau ke Al-Ula itu kan dilaknat, diharamkan, sementara tempat yang dilaknat itu kita nggak bisa masuk kan? Iya, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan ada dalilnya, udah jelas ada dalilnya Al-Ula itu diharamkan, tiba-tiba pemerintah di sana ngebuka. Wah, ya. Iya, Al-Ula itu kalau menurut saya kalau mau datang ke Al-Ula itu di saat musim dingin. Cakep. Musim panas itu panasnya lebih panas dari Madinah itu walaupun deket. Jadi clear teman-teman ya, artinya masalah Al-Ula tuh karena luas, terus juga para masyayikh sana kan. Iya. Kan Ustadz Abu Salma waktu itu pernah bilang juga di konten saya terkait dari Syekh Satri ya. Mengatakan bahwa ya ini hal yang mubah, wisata apa segala macam dan seterusnya gitu. Banyak berita-berita di sana juga masyayikh juga ya, kalau nggak dijadikan tempat wisata itu kan poinnya. Betul. Masa pemerintah Saudi. Kenapa? Kang? Al-Ula itu Al-Ula. di Indonesia kabupaten. Al-Ula kabupaten kan? Iya. Oke. Biasanya masuk Madinah. Oh, provinsinya masuk Madinah. Jadi Al-Ula itu kabupaten satu provinsi sama Madinah. Kemarin pernah ke sana ya? Sering sih. Sering ya? Kita karena ada bawa jamaah paketnya ke Al-Ula. Iya, memang instagramable sih, keren. Kalau dipoto. Maroya Wow. Ada kafe di bawah kayak gajah itu. Jabal apa itu? Ki Coffee. Iya. Ki Cafe. Allah. Cakep ya. Saya beli sandwich di sana harganya. Pengen tahu. Dalam gua masuk nggak yang ke dalam gua? Iya. Yang coba buka ini deh, yang dikasih Om Bro. Iya, maksudnya artinya ternyata ini masih menjadi stigma menyeramkan. Iya. Padahal yang dilarang tuh yang di Madain Saleh. Kan Allah berfirman menyebutkan Allah jadikan bangsa-bangsa atau mungkin warga-warga yang ada di Madain Saleh itu kan jago pahat deh. Betul. Pemahat, makanya itu ceritanya gimana, Kang? Masalah pahat itu tadinya apa sih rumah-rumahnya dia gitu? Di Itu kaumnya kuburan. Nabi. Oh. Itu kuburan. Makanya kalau ada disebut jin kayak gitu, saya percaya karena saya merasakan sendiri ya, Boy. Karena kita pulang kemalaman juga. Oke. Dan ada salah satu teman kita yang di saat pulang itu tiba-tiba yang biasanya kita ceria, ngakak bersama, itu diem sepanjang perjalanan. Akhirnya diruqyah tuh di jalan, baru ngakak lagi. Taunya?
Ya kemasukan. tadinya kita ada di sana ada staycation ya. Dan harganya juga mahal itu. Kemah. Kita masuk ke kemah, tadinya mau nginep. Tapi melihat anak ini kok ngelag, diem. Kita jadi merinding gitu. Udah deket ke maghrib, kita pulang. Gak bener ini. Di belakang tenda itu yang buat staycation di bawah gunung. Kalau kita kan nggak di hotel yang di mana Bu itu? Ada staycation yang di dekat. Ada kolam renangnya. Bukan, itu Kolam renang mah gila, ini. mahal banget, boy. Apa sih? Kau jadi lupa sih gue. Nah itu tuh keren tuh. Ya ini. Nah. Ini kan, ini di Elephant Rock nih. Iya, Ini Elephant Rock, betul. Saya paket kasih umroh kita nih. Iya, Untuk keberangkatan 3 Agustus umroh Nah, sambil healing di tempat keren romantis nggak? tuh. Sih, Iya. coba klik aja. Nah, ini tempat nunggu ya sebelum Iya. naik bis. Tuh, ini kita ajak ke sini nih para Keren, jamaah keren. nih. Ntar Iya. buat 3 Agustus tuh. Iya. Apa sih namanya yang di situ juga yang ada kolam renang itu? Kok gue jadi lupa. Oh, Habitat. apa? The Habitat. The Habitat ya. Betul. Nah, ini Ini Ki Cafe ini kan. musim panas bukan? Kemarin hampir masuk musim panas, cuma masih dingin. Oh iya, masih nyaman. Jadi di situ tuh ternyata kuburan-kuburan yang dimaksud itu adalah kumpulnya ada di Maden Saleh. Iya, di yang diukir itu di dalamnya. Makanya kita nggak bisa masuk karena di dalamnya kuburan. Nah, ini harus tahu. Tapi untuk cari amannya saya nggak ke sana, Nggak ke sana ya? nggak paket Maden Salehnya. Tahu, tapi akhirnya kita nggak pengen ke situ gitu. Itu kan dihindari ya, Dihindari. bukan diharamkan. Tapi biar kita tahu ya kita bersana atau tanpa kamera. Saya ada sih juga datang ke sana. Masuk dah. Iya. Iya, Cocok. Kuburannya. Dihindari apa diharamkan? dihindari. Bukan diharamkan. Bukan diharamkan. Diharamkan kali. Enggak. Kalau diharamkan enggak mungkin negara sekelas Arab Saudi membuka tempat yang diharamkan. Enggak mungkin. Pasti banyak syekh yang ya ngasih masukan lah ke raja bahwa ini tempat yang diharamkan. Enggak, bukan diharamkan. Tapi dengan bentuk kehati-hatian saya pun meskipun dihindarin, tapi saya juga nggak pilih destinasi ke Iya. Hegra atau si itunya Maden Saleh. Mendingan cari amannya begitu meskipun itu Iya juga sih, sebenarnya- kalau untuk cari aman jangan. Apalagi kalau kayak kita datang ke sana hanya bertiga, pulang kemalaman, aduh. Tapi kalau lihat dari seluk-beluknya Kang Alman deh, Iya, di sana bolak-balik berarti rumah tuh udah netepnya di sana ya? di Mekah saya Sewa. Iya, apartemen. Di Berapa Al-Aziz. harga sewa? Harga sewa 1 tahun kalau di kurs ke rupiah ya 100 jutaan lah. 100 juta sebulannya berarti Ya sekitar 9 juta. apa? Sebulannya 8 juta. Iya dong. Ya kurang lebih Kan segituan. kalau 1 juta aja udah 120 juta. Iya. 10 juta aja udah 120 Iya. juta setahunnya. Ya kurang lebih segituan. Enaknya saya di pinggir jalan. Terus sekarang dalam rangka apa nanti? Ntar bawa jamaah ya? Jemaah, kita lagi liburan ini nyari yang hijau-hijau karena kan di sana gersang, Ya. panas. Ternyata di Indonesia juga panas. Terus jadi sekarang berarti kalau ngomongin pendapatan, usahanya Iya, selain memang travel umroh, itu pendapatan dari endorse ya? iya dari endorse. Sama sih. Sama sih guys. Bang Nir, mantap. Sama SC is different. Wih. Ya. Saya nerima brand lokal sih. Tadinya pakai brand luar kayak Caterpillar. Boleh deketin dikit, Iya, Kang. Oh, Caterpillar, tapi ternyata support lokal ya. iya. Gimana ceritanya kok bisa sama sih? Ketemu di Mekah. Itu Pak Nirnya nge-DM ya. Kang Alman boleh nggak ketemu? Dan luar biasa itu Allah yang menggerakkan ya. Pak Nir orang baik luar Oh, biasa. pasti Iya. beliau mah semoga Allah jaga. Ya Pak saya Nir. pernah dengar juga tadinya di Samase ya. Iya, Berapa lama di Samase? setahun ya Kang, Bang ya. Setahun. Lupa sih, setahun. Brand Nah ambassador. itu waktu ngebales DM itu saya udah siap-siap mau sholat maghrib. Lihat-lihat HP tiba-tiba keluar tuh DM. Saya bales, ketemuan lah. Waktu zaman belum boykot, kita ngobrol di Starbucks dan dikasih baju. Boleh nggak katanya, saya ini ingin kerjasama. Ya alhamdulillah kerjasama sampai sekarang udah berapa tahun?
Wih, cuan banget dong ya. Alhamdulillah. Berkah Mekah. Masya Allah. Hah, meeting di Starbucks? Ini nih nanti. Kang Amal meeting ngomongin bisnis sama-sama sih di Starbucks. Itu dulu sebelum diboykot, guys. Nggak, biar dapat potongannya aja. Aduh, kacau. Iya ya, nanti dipotong, dimasukin ke TikTok ini. Gampang banget sih. Kok informan-informan Saudi kok nongkrong di Starbucks? Wah. Aduh. Yes. Tapi di ujung obrolan ini kira-kira bagaimana nih perannya Saudi, Indonesia ke Saudi? Apakah memang nanti akan membuka bentuk kerjasama lagi, bocoran? Karena 2030 kan, karena memang Saudi lagi fokus pada tourism ya. Oh ya, visa umroh diganti nanti jadi visa tourism ya? Iya. Bukan umroh and hajj. Ini polemik lagi nih, kontroversi lagi nih. Saudi sekarang sudah jadi bermudah-mudah. Kok bukannya bangga dengan kata-kata umroh dan haji, tapi malah tourism. Visanya Itu, dihapus tuh gimana sih? mungkin lebih modern kali ya. Lebih modern karena para jemaah haji dan umroh itu, umroh khususnya, nanti bukan hanya ke 2 tanah suci, tapi juga bisa misalkan ke daerah dingin tuh mana, Boy? Abha. Selatan. Di mana Abha itu Selatan kan? Iya, daerah dingin dan hijau. Menarik Abha. Bisa ke ya Al-Ula, bahkan ke Ada juga Neom. Bocorin coba Kang, kira-kira tempat-tempat wisata yang menarik nih buat referensi kawan-kawan semua, selain misalnya Al-Ula tadi. Iya, Taif udah umum lah ya. udah umum. Taif, nanti cerita juga Arabadu itu yang nimbukin Arab Baduy, iya. Taif, Al-Ula, Neom, terus Abha. Abha. Nah, di Tabuk itu kalau musim dingin kita ke Tabuk, salju. Oh iya. Kalau saya nyoba nyari salju dong, karena banyaknya permintaan dari netizen, ada mungkin sekitar 800.000 lebih DM yang masuk. Wah, saya bikinin video nih, pasti bagus nih. Bener dong datang ke sana. Dan ternyata salju di sana tuh beda dengan salju di Eropa. Kalau di Eropa tuh kan salju banyak, kalau di sana tuh hujan dulu, nah baru turun salju, dan itu pun cuman 20 menit ya, Boy. 20 menit ya mencair lagi. Tapi dinginnya Allahu Akbar. Dingin banget, hampir mati di perbatasan Jordan di Tabuk sana. Luar biasa. Hah? Jabal Lous. Iya. Dan itu yang dimaksud dengan saljunya itu, maksudnya kan ada yang bilang katanya sekarang Arab sudah menghijau. Akhir zaman. Akhir zaman. Itu apa sih itu, kayak para berkeliaran dukun-dukun nggak jelas ini, gimana sih maksudnya? Ya, kita ini hidup di era akhir zaman, nabinya nabi akhir zaman. Iya. Kenapa takut? Gitu loh. Diutusnya Rasulullah SAW juga udah memang akhir zaman Akhir kan? zaman. Akhir zaman tuh bukan berarti besok kita kiamat. Jadi harus cerdas lah Iya. gitu. Iya enggak? Jadi jangan akhir zaman tuh kalau ada orang yang ngomong akhir zaman besok kiamat, enggak, bukan gitu. Coba saya selama tinggal di Arab Saudi dari 2004 sampai 2024 itu jarang loh melihat momen di mana pegunungan di Jeddah, Mekah, Taif hijau merata. Hanya tahun-tahun ini. Iya. Kan Arab menghijau, kiamat sudah dekat. Tapi ada yang ngomong, Apa? ujung tanduknya Zamzam Clock Tower adalah tanduk setan. Allah, padahal kan itu bulan sabit. Jadi Arab katanya udah ke Illuminatian. Iya. Siapa sih itu yang ngomong? Jadi lambangnya polisi di sana tuh ain kan. Iya, Mata. Dajjal. Nah, kenapa juga mata satu, heran saya juga ya. Tapi ya itu biarinlah mereka yang tahu. Gak bahaya berarti Kang? Jangan-jangan Arab Saudi ada afiliasi? Saya itu pernah bikin video, Boy, di Zahra. Di mana? Di tempat di Hamra. Itu ada patung mata satu. Saya dengan polosnya bikin video di situ. Ternyata di situ tempat latihannya polisi. Iya, karena saya nggak tahu. Halo guys, di sini ada mata satu. Itu ya Emang usil juga. usil juga. Tapi Apa? Bener, Saudi afiliasi Dajjal. ya Allahu Akbar, enggak lah. Negara-negara yang Illuminati. Ini saya mau klarifikasi nih. Anda dapat informasinya gimana di sana? Enggak lah,
Jadi ain itu jadi apa ya? Menandakan bahwa apa Boy? Coba Boy. Ya saya mata. Ini ada hubungannya sama penyakit ain nggak? Enggak. Enggak dong. Enggak. Terus ngomong terus Iya, ini itu kan- dipelintir-pelintir lagi ntar nih. Hah? Ya mata untuk polisi murur. terutama Iya, ya, murur. polisi Itu kan jelas loh di pintu mobil polisi tuh gambar mata gede. Tapi ada pedang dan Ya. Dan untuk filosofinya memang kita belum tahu. iya. Arti dari Lupa saya ibu saya pernah ngomong bahwa Buka aja coba, Dim. Coba. Logo mobil- mata Saudi. Iya, logo mobil polisi. Lu jangan sampai ada orang ngakunya ustad tapi ternyata dukun. Soalnya yang ngomong kan ustad. Oknum. Tuh, logo mata mobil. Oh. Tuh. Di mana dajalnya? Ya kan mata satu. Gimana, Kang? Ini hanya netizen plus 62 yang pelintir ini ya, luar biasa. Ya. Tuh, ternyata Di simbol atasnya mata. ada mahkota bahwa kingdom kan. dan dua Iya. itu untuk keamanan negara Katanya pengikut Dajjal udah bangun istana nggak jauh dari Madinah. Madinah. Sebenarnya Itu gimana bangun tuh? istan di Madinah, tapi memang di situ namanya Gunung Habasyah. Gunung Habasyah. Ya. Dajjal memang turun di sana. Dajjal nggak memang turun di sana. Nggak bisa masuk. Nggak bisa mas tahu. Nggak Kok bisa tiba-tiba masuk. dukun-dukun Dan di situ tuh tanda-tanda yang sesuai di Al-Quran itu ada garam. Betul boy? Iya, garam. Iya ada garam. terus Banyak garam. Jadi disitulah nanti di akhir zaman Dajjal diturunkan di situ. Dan tanda-tandanya ada garam pulau seperti pulau garam ya. Gitu. garam Iya garam asin. asin. Iya. Terus hubungannya kenapa ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa itu ternyata Saudi udah membangun kerajaan Ya Dajjal. enggak lah. Itu Jadi apa? Kerajaan sebenarnya udah dari dulu itu istana. istana. Itu istana dulunya ya. Istana raja tuh kebanyakan semua di atas gunung terkecuali di Jeddah. Berarti ini istana raja bukan istana Dajjal. Istana raja itu pernah ada konten kreator yang bikin video keliling ditangkep langsung sama polisi intel karena nggak boleh di situ main-main kamera, nggak boleh. Gitu. Coba rumah raja yang ada di pinggir Masjidil Haram Mhm. itu Jabal apa? Abi Kubis. Kubais. Itu kan di atas gunung juga. Semuanya rumah raja, termasuk juga rumah Raja Khalid di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di atas Iya. gunung. Semuanya di atas gunung. Udah ya clear semuanya ya. Saya udah datangkan Kang Alman nih. Ada yang mau ditambahin di ujung obrolan kita ini sebagai penutup? Artinya Kang Alman ada bocoran kah nanti mau di-review di sebelah mana? Arab Baduy tadi belum diceritain dikit ya. Arab Baduy memang kerjanya sekarang masih nimpuk-nimpukin di Taif. Oh enggak, Arab Baduy itu kenapa disebut Arab? Arab Baduy itu Arab yang asli sana yang tinggal di kampung. Orang Arab tuh bilangnya Arab Baduy. Tapi karena saya di sini ada Baduy, ya bilangnya Baduy gitu loh. Aslinya itu Baduy. Dan tinggalnya mereka nggak mau dekat dengan kota. Pasti di pinggir perkotaan. Di dekat-dekat dengan padang pasir seperti itu. Ada cerita apa tentang Arab Baduy? Waduh, jadi mereka itu jangan sembarangan lah masuk ke kampung-kampung terpencil gitu. Apalagi tanpa ada salam, kalam. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai seperti saya pernah dilemparin batu nih. Hah, cerita gimana? Iya, jadi ya karena konten kreator kita nyari spot yang menarik untuk dibahas, kita masuklah ke perkampungan terpencil di lereng gunung. Karena menarik, di tempat lembah gunung batu yang tandus dan gersang ada yang hijau dan ternyata ada penghuninya gitu loh. Nah itulah Arab Baduy, kita datang ke sana, nggak masuk ke area halaman rumahnya, dilemparin batu. Sampai ya mungkin disangka saya mau maling atau apa. Terus sampai apa? Ya trauma sampai seminggu saya nggak keluar rumah. Akhirnya ceritalah ke teman orang Arab. Diceritain tuh. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali. Kalau ada orang Arab Baduy bawa keluarga di tengah padang pasir, kita
datang tanpa ada perempuan, dilempar sama nggak boleh. Pernah dulu ya Bu ya? Iya. Di mana yang mau jalan ke Osvan sama Rijal Musafir sama kamu nggak? Oh ya, mau ke sumur ini. Iya. Mau ke sumur. Kita tuh nggak tahu di situ ada orang Arab lagi santai sarapan di tengah lembah. Kita juga mau sarapan sama. Karena kita nggak ada perempuannya, dilempar pasir parata ke mobil gitu. Iya, jadi ya itulah karakter orang Baduy. Sebenarnya mereka baik tapi kasar. Karena takutnya nih kan orang asing nggak kenal, timpuk aja. Hubungannya Iya. emang nggak ada perempuan karena karena kalau ada perempuan kan Ya, dia bawa keluarga. iya misalnya kalau nggak ada perempuan ditimpukin, kalau ada perempuan nggak ditimpukin itu apa maksudnya? Ya mungkin takutnya ngeganggu Kalau ada perempuan? privacy dia karena bawa perempuan. Kebanyakan Oh, nih. dianya. Iya, jadi gini nih ya. Sekarang ini kan Arab Saudi udah luar biasa. Banyak perempuan yang tadinya pakai abaya, mukanya ditutup, sekarang terbuka. Tapi tidak dengan Arab Baduy. Arab Baduy itu tetap dia seperti orang Arab yang ya seperti itu loh. Ketutup. Iya. Ratu-ratu Arab, ratu-ratu Saudi ketutup juga dong. Ya kalau itu nggak tahu saya. Oh. Tapi saya sering lihat banyak perempuan Arab yang terbuka itu di daerah-daerah tertentu saja, seperti Jeddah, Riyadh. Tapi kalau untuk Mekah, Madinah aman, Aman deh. aman. Oh, iyalah, kota suci ya. Iya. Berarti nanti next mau review apa lagi, bocoran dong Kang? Ngedit sendiri ya katanya ya? Aduh. Ya Allah, masih ngedit sendiri guys. Butuh video editor sepertinya beliau. Ada yang mau ngelamar? Lamar ayo, saya bawa ke Mekah, Dah, woi. tapi bayar sendiri. Ya apa next kira-kira? Ya banyak hal ya di sana, Yang belum. terutama sekarang itu kan Arab Saudi lagi membangun kota yang modern. Ya. Dan saya belum datang ke sana. Waktu saya datang ke sana itu lagi baru berbentuk patok. Patok tuh maksudnya Ya ditandain ya? ditandain. Nah sekarang tuh karena 2030 tuh sebentar lagi. Sekarang tuh udah mulai Boy. Bahkan udah hampir selesai katanya. Keren, Arab Saudi banyak Keren, perubahan ya. Dan nggak mau bergantung pada komoditas minyak ya. Betul. Makanya lewat tourism sekarang. Turis. Oh. Banyak kok tempat yang kalau kita ngomongin tentang Arab yang ada di pikiran semua orang itu Mekah, Madinah, panas, padang pasir, onta, Besar. tandus dan gersang. Besar juga. Besar. Ya, Besar. orangnya besar. Iya, kadrun ya. Kadrun itu kan kadal gurun. Iya tahu. Iya, Kita nih jenggot-jenggot terus makanya kadrun. kadrun. Tapi jangan salah loh, banyak hal unik dan menarik tentang Arab. Banyak, saya juga sampai kaget di tengah gurun pasir. Tiba-tiba ada yang apa Boy? Perkebunan yang hijau. Segala jenis buah-buahan ada. Nangka. Kok bisa ya? Iya. Banyak hal menarik di sana itu. Wih mantap. Kita tunggulah postingan-postingan nih. Siap. Insya Allah kita ketemu di Ayo. Boleh. Kabar aja. Kapan kesana lagi? Agustus saya kesana. Iya bareng. Saya juga. Bareng ya? Agustus. Ada Iya. janjian ya? Siap. Kita ngonten. Kita Saya bikin. bawa ke bukit yang lagi viral di belakang Masjidil Haram. Wah, ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Klik link Dan di bawah. ini Boy harus dibawa. Ayo dong. Dikasih oleh-oleh kadrun. Ngapain ngasih kadal gurun? Buat Nggak tahu. Dop, kadal dimakan? gurun. Iya. Ayo dong bareng-bareng. Apa mau ikut nggak? Kalau mau ikut klik link di bawah tuh deskripsi. Ayo, di mananya? Jadi kadrun itu ya memang kadrun nggak disukai Rasul ya, tapi masih dimakan sama Arab Baduy sampai saat ini. Kadrun itu khasiatnya untuk kaum laki-laki lah. Biar Ekornya jos. Jos gandos. Kang sini dong Kang, masuk sini dong. Ini dari tadi nih bui pengen Bui. tahu pelan-pelan. Nah, tuh ini yang dimaksud. Apa tadi channelnya Kang? Zaini Aboy. Zaini Abuy itu. Kang Abuy berarti ya. Iya. Sunda juga ya. Enggak, Madura. Asli mana? Madura. Oh, Mutoif nih sering banyak di sana Mutoif. Hanya ini yang kayak jadi mutoib deh. Ya, masuk dikit. Udah masuk gak? Masuk, mantap. Oh, ini mantap nih. Di subscribe juga channelnya. Ini juga ada partner saya. Ada siapa? Ustad. Agus. Ustad sini Ustad. Sini, Bagus sini Ustad. Sini, Tad. Dari tadi biar enak nih ngobrolnya Sini, Tad. dong. Iya, makasih Mas Abuy Madura kan.
Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. jongkok sedikit, agak jongkok. Hayakallah. Ini Ustaz Agus. Ustadz Agus. Hayakallah. Ini partner saya di Indonesia. Heeh. Terbentuknya Almantur bersama Ustadz Agus ini, Wih, ya. mantap. Promosi dikit. Iya dong, iya. Thank you Ustaz. Iya. Udah bantu-bantu jamaah berangkat sana juga. Iya. Masya. Nanti kita ketemuan. Ini dia punya channel juga namanya Agus Al-Fajri. Agus Al-Fajri. Iya. Mantap. Ini banyak nih. Ini the real pejuang devisa juga nih. Karena kan informasi-informasi jadi akhirnya mengundang kita jadi semangat untuk berangkat sana. Iya. Besok kita cari kadrun nih. Kadrun. Iya, di Dia sana. berkabar aja. Iya, berkabar ya. Iya. Agustus teh berkabar. Iya. Nanti kita bawa juga ntar jamaah-jamaah saya siapa tahu ada mau jalan-jalan ke sana ya. Jadi kalau city tour ke Taif itu naik bis. Naik bis. Naik bis. Lama naik bis. Naik mobil kecil biar bisa Oh, iya, melihat iya, iya. jalan keindahan. Betul. Kan juga deket jaraknya. Naik mobil Bis jauh. lah kan Ke Taif kan? Sel Kabir. Kalau Mekah naik ke Taif. Mekah Taif itu kalau naik bis lama. Karena dia ngelilingin agak gunung. muter ya. Iya. Nanti kita berkabar deh. Siap. Kadrun tuh ingat kalau di Saudi kadrun berupa kadal gurun. Iya. Di Indonesia kenapa jadinya orang Arab yang mukanya dikatain kadrun? Iya. Orang yang nggak tahu kadrun itu bukan orang. Kadrun tuh kadal gurun, yaitu dob. Ya, dob itu makanan yang halal untuk dikonsumsi. Sudah dikonsumsi dari zaman Nabi Muhammad SAW. Cuman Rasul nggak suka, mungkin lihat bentuknya kali ya. Geli. Itu di sini jadinya sangkanya orang mirip Arab dikit. Kadrun Kadrun. nih. Kadrun. Ini kayaknya juga kadrun. Kita kasih solusi.